Definisi gerbang gaib sesuai Quran dan hadis. Ustaz, berkaitan dengan gerbang gaib, Ustaz. Kita sering membahas ini, Ustaz, portal gaib, gerbang gaib gitu, Ustaz. Apa sih sebagai penanda, Ustaz? Atau adakah penanda khusus ketika kita melewati tempat yang kemudian dianggap sebagai gerbang gaib, Ustaz? Ya, kita mesti samakan dulu persepsi kita tentang gerbang gaib itu apa. Karena kalau memang di tanjakan itu dulunya adalah kuburan, berdasarkan banyak dari riwayat-riwayat hadis serta asar-asar dari para salafun saleh, kuburan itu memang gerbang menuju alam akhirat. Jadi gerbang gaib kita ya ada di liang lahat. Kelak kita semua masuk ke gerbang gaib itu. Jadi liang lahat kita. Entah kapan waktunya, kita dan para penonton semuanya, kita nggak tahu kapan. Tapi mau nggak mau pasti kita akan masuk ke gerbang gaib itu untuk menuju alam peralihan antara alam dunia dengan alam akhirat. Makanya Utsman bin Affan itu ketika ngelihat kuburan nangis. Kenapa kok nangis? Ya jelas nangis. Siapa saja yang selamat di tempat ini, maksudnya di kuburan, dia akan selamat nanti di hari kiamat. Siapa yang celaka di tempat ini, di hari kiamat juga dia akan celaka. Itu kalau definisi secara akidah kita, persepsi yang sesuai dengan pemahaman Quran dan hadis. Gerbang gaib yang dimaksud ya alam kubur. Tapi kalau yang dimaksud adalah gerbang gaib yaitu menuju alam jin, nah itu sebenarnya kita mesti mesti ambil batas di sini. Batas yang jelas gitu, Mas. Ada beberapa kemungkinan yang mesti kita harus teliti lebih lanjut. Pertama, mitos-mitos di tanah Jawa itu diciptakan untuk menjaga sebuah kelestarian. Karena kita tahu di sana mungkin banyak kebun ya, Mas. Sehingga mungkin mitos itu disampaikan supaya orang-orang itu nggak lalu lalang ke sana dan meminimalisir adanya percobaan pencurian. Ya nyuri hasil panen gitu kan. Mungkin ya, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mitos itu muncul karena mungkin ada pengalaman-pengalaman transendental atau pengalaman mistis dari orang-orang sekitar. Mungkin pas lagi berkebun di area situ tiba-tiba hawanya merinding, kehilangan keseimbangan atau tiba-tiba kayak orang suren padahal udah makan. Orang suren kan orang masuk angin kan nggak enak, nggak karu-karuan rasanya ya. Itu bisa menjadi salah satu indikasi hal-hal yang ya orang sebaiknya lah kalau orang Banyumas bilang ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita asumsikan ya secara subjektif. Nah, objektifnya ya kita mesti wawancara lebih lanjut sama warga yang ada di sini, khususnya Mas Saiful yang menemani kita pada malam hari ini. Kira-kira mitos itu kenapa itu dimunculkan? Ada kejadian apa gitu mungkin? Kalau mitos itu ada sih, pas ini kan dulunya tanahnya tinggi, nah terus dikeruk, diambil buat tanah urugan, biasanya seperti itu. Ya disengaja atau nggak disengaja, dipercaya atau nggak dipercaya, alatnya, begonya itu alat berat, pas kena batu cadas, pas dikeruk, rumah patah. Nah, besinya patahnya. Pas itu terus jadi nggak bisa sampai ganti 2 kali. Nah, itu nggak bisa dikeruk lagi, udah sampai batas itu atasnya dikeruk, cuma batu itu yang dikeruk. Batunya memang sangat keras atau sebenarnya rapuh, Mas? Jadi sebenarnya rapuh, cuma pas kena itu kok bisa sampai besi bisa patah. Mungkin karena itu juga, Mas. Akhirnya menguatkan kepercayaan warga sekitar bahwa di situ ada gerbang gaib.